Yo nakama nakabret, arigato yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zombro friendly banget. Kali ini aku merekas anime Anohana yang dirilis pada tahun 2011. Aku kemarin lagi baca-baca nih komennya kan, dan ternyata ada yang beli bundle stiker Uzumaki Film. Padahal aku belum urus lagi tuh stikernya. Jadi arigato kepada kalian yang sudah langganan di Uzumaki Film. So jangan lama-lama lagi, seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe channel ini agar aku semangat lanjut kontennya. Ya udah gitu aja. Langsung aja ke alurnya. Scene dimulai dengan seorang laki-laki hikikomori bernama Jintan yang sedang bermain PS dan seorang ciwi bernama Menma yang terus menempel padanya. Kemudian Jintan yang agak risih itu pun pergi memasak dan Menma pun terus mengikutinya hingga ia pun bete karena terus dicuekin oleh Jintan. Di saat ia ingin makan, Menma yang bete itu pun langsung duduk di pangkuannya yang ngebuat Jintan pun seketika pingsan enak sampai si Otong pun bangun tuh kayaknya. Lalu cerita flashback ke masa lalu Jintan bersama teman-temannya yang sedang bermain. Kemudian Menma menghampirinya untuk meminta suatu permohonan kepada Jintan. Lalu Jintan pun terbangun dengan Menma yang tertidur menempel dengannya. Jintan saat itu berpikir kalau wujud Menma yang sekarang ia lihat adalah bentuk pikiran stresnya dan ia pun menanyakan kenapa Menma terus muncul. Ya kalian tahulah, takutnya halu-halu klub ya kan. Kemudian Menma pun menjawab dirinya karena ada satu permohonan yang hanya akan terwujud jika semuanya terkumpul. Jintan yang mendengar itu pun sedikit terkejut, dan kemudian bel rumah pun berbunyi dari seseorang ciwi tuh senderek kawan Jintan yang bernama Anaru. Menma yang melihat pun langsung memeluknya dan ia sadar kalau Anaru tidak bisa melihatnya coy, karena si Menma ini adalah Mbak Kun versi kawaiinya ya guys ya. Lalu Anaru memberikan PR milik Jintan dari gurunya dan terlihat Jintan sangat benci dengan sekolahnya. Lalu Anaru berusaha untuk gak peduli dengannya dan ia pun langsung pergi dari sana. Ya dari mana lagi coy. Setelah itu, Menma pun ngambek karena ngeliat mereka berdua gak akur karena seharusnya Jintan mengajaknya untuk mewujudkan permintaan Menma. Kemudian, Jintan pun bilang kalau ia benci dengannya dan semua temannya telah berubah. Kemudian, Menma pun memohon kepadanya untuk menemui kembali Anaru. Dan Jintan pun mengiyakannya. Kemudian mereka berdua pun keluar rumah dan sekalian jalan-jalan guys. Sampai petang sore pun tiba dan mereka sedang berhenti di pinggir rel kereta. Jintan yang lagi ngelamun itu ngeliat Menma yang kepleset karena pecicilan banget coy. Naik ke pagar rel. Seketika Jintan pun teringat ke masa lalunya tentang Menma dan ia pun refleks menggapainya walaupun sebenarnya Menma gak kenapa-napa coy. Lalu Jintan yang terjatuh itu pun dihampiri oleh dua kawan masa kecilnya yang bernama Yukiyatsu dan Tsuruko. Jintan yang bertemu mereka pun langsung pamit darinya. Namun ia refleks mengajak Menma. Yukiyatsu yang mendengar itu langsung merosting Jintan dan terus melontarkan nama Menma yang telah tiada. Jintan yang mendengar itu langsung kabur dengan diikuti oleh Menma. Hingga Jintan pun meminta Menma untuk gak bersamanya lagi. Karena kalau ada dia, ada bahaya nih yang buruk terus terjadi teringat. Di saat Jintan telah sampai di rumahnya, kita pun flashback ke masa lalunya. Di satu hari mereka sedang bermain bersama membuat grup pasukan perdamaian super. Lalu saat mereka sedang berkumpul, Anaru bertanya tentang Jintan yang suka sama Menma. Jintan yang mendengar itu salting menolak perkataan itu dan mengejek Menma yang kawaii itu. Kemudian ia pun pergi dari sana dengan Menma yang berusaha mengejarnya. Di saat dia telah tiba di rumah, si Jintan ini sangat merasa tidak karuan setelah melihat senyuman Menma. Dan ia berencana meminta maaf di esok harinya. Namun Menma tidak pernah kembali lagi coy dari hari di saat itu. Balik lagi nih, Menma pun mendatangi rumah keluarganya. Ia melihat perubahan ade dan bapaknya dan terlihat emaknya yang sedang berdoa. Sang adik Menma pun mengomentari emaknya yang selalu berdoa saat membuat makanan kesukaan Menma. Dan emaknya pun memberitahunya soal kesukaan kakaknya yang telah tiada yang mungkin
sedikit terlambat menyadari kalau dirinya telah tiada. Menma yang mendengar itu sangat menyadari kalau dirinya yang telah tiada. Dan ia pun pergi dari sana, pindah ke Jintan. Jintan yang lagi masak untuk menjadi master chef teringat dan mengkhawatirkan Menma. Lalu ia pun langsung pergi OTW ke markas masa kecilnya dulu. Namun saat tiba di sana, semua telah berubah dan ia pun bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Popo. Jintan pun membahas tentang Menma yang kembali hadir dan permohonan miliknya. Pindahkan Menma, ia pun berkeliling di sekitar kota. Dan di suatu kafe, Anaru dengan teman-temannya yang lagi nongki membahas tentang Jintan si Hikikomori itu. Seorang ciwi di sebelah Anaru itu pun terlihat sewot dan langsung cabut dari sana. Anaru yang melihatnya tersadar kalau itu adalah Tsuruko dan ia meninggalkan bukunya. Di saat itu pun Anaru langsung mengejarnya. Namun bukan ucapan terima kasih yang diterima, Tsuruko terlihat gak senang dengannya dan mereka pun berselisih dengan Menma yang ada di sana. Kemudian Tsuruko membahas tentang Anaru yang gak berubah dan ia yang terus meniru Menma. Tsuruko pun pergi meninggalkannya dan Anaru yang terdiam mengingat dirinya yang dulu sangat ingin menjadi Menma. Cerita flashback yang sama saat mereka berkumpul. Anaru berharap kejadian saat itu tidak pernah terjadi kalau saja ia tidak memancing pertanyaan ke Jintan yang ngebuat Menma mengejarnya. Setelah itu, ia pun pergi dari sana dengan Menma yang bingung harus pulang kemana. Kayak Bang Toib nih Menma. Lanjut ke toko game. Jintan yang lagi nyari game bernama Nokemon itu pun bertemu dengan Anaru yang bekerja di sana. Ia pun membeli game itu setelah mendapatkan saran dari Popo untuk mencari karakter langka dari game itu yang mungkin itu adalah salah satu keinginan Menma. Setelah tiba di rumah, Jintan pun langsung bermain gamenya hingga larut malam. Menma yang lagi lewat di depan rumah itu pun langsung masuk ke dalam dan ia pun melihat Jintan yang tertidur dengan karakter gamenya yang diberi nama Menma. Di keesokan harinya, Yukiatsu yang lagi jogging itu pun teringat dengan Menma. Lalu ia bertemu dengan Popo yang memberitahu soal Menma yang kembali dari permintaannya yang ingin dikabulkan. Balik ke Jintan, ia pun terbangun dengan Menma yang lagi andukan itu. Kemudian Popo pun datang dan mereka berbincang soal game Nokemon yang mereka harus cari dan permintaan Menma yang tidak akan terkabul jika mereka semua tidak berkumpul. Lalu mereka pun pergi ke rumah Anaru dan memberitahu soal mencari cara game keinginan Menma. Jintan saat itu mengeles soal Menma yang kerap hadir di mimpinya. Anaru pun mencari game miliknya dahulu dan setelah itu mereka pun terlihat akrab lagi dengan memabar hingga malam Jumat Kliwon coy. Lalu Shin pindah bentar ke Yukiatsu. Terlihat ia sedang rindu dengan Menma yang dengan mencium gaun dengan menyebut namanya. Waduh, agak lain nih orang. Di malam itu, Jintan dan kawan-kawan itu pun akhirnya mendapatkan cara langka yang mereka cari. Mereka semua pun merayakan dengan berharap Menma akan senang dengan itu. Dan di keesokan paginya, saat Jintan jalan balik, Menma begitu senang dengan mereka yang bisa kembali akrab seperti dulu. Jintan pun bisa merasa senang-senang karena Menma yang banyak melakukan hal yang menyenangkan. Di malam hari, Popo yang lagi di markas itu pun pergi buang air keluar. Ia melihat seorang ciwi yang mirip Menma berjalan dalam hutan yang membuatnya pun ketar-ketir. Di keesokan paginya, Jintan pun terbangun oleh Menma yang mengingatkannya soal janjinya dengan Anaru saat di rumahnya kemarin untuk pergi ke sekolah. Jintan pun saat itu ogah-ogahan, itu pun mau tidak mau menuruti perkataan Menma dan ia pun OTW pergi ke sekolah setelah sekian lamanya. Namun di perjalanan yang hampir tiba itu, Jinta pun bertemu dengan Anaru. Lalu teman-temannya pun datang dan merostingnya lagi. Aku mau ngasih tahu aja nih untuk kalian-kalian yang masih sekolah atau yang udah lulus juga. Jangan pernah membuli teman-teman kalian. Mau di kondisi apapun itu. Tetaplah merangkul dan berjalan bersama-sama untuk bermain. Oke? Lanjut. Jintan yang mendengar itu pun langsung berbalik dan cabut dari sekolah. Lalu terlihat Menma yang sendirian di rumah itu pun bete dan meruntuh rumahnya Jintan. Ia menemukan foto emaknya Jintan yang telah tiada yang membuatnya menangis saat mendoakannya. Balik ke Jintan, ia yang gak bisa balik ke rumahnya itu pun memutuskan untuk pergi ke markas. Di sana ia bertemu dengan Popo yang memberitahunya soal ia yang melihat Menma. Setelah Popo menceritakan detail soal Menma, Jintan pergi dari sana dan balik ke rumahnya. Saat tiba, ia pun dibuat heran oleh Menma yang memasak kue favorit yang suka dibuat oleh emaknya.
Lalu ia pun membahas tentang wujud Menma yang dilihat Popo. Dan sekarang ia tidak peduli Menma itu setan atau bukan. Pindah scene ke Yukiatsu dan Chizuruko yang sedang di toko aksesoris Chiwi. Yuki mendapatkan pesan dari Popo soal Menma. Dan Chizuruko pun heran kenapa Yuki selalu mengajaknya ke tempat itu. Balik ke Jintan, ia dikirimi surat oleh Popo yang berisi soal perkumpulan pencari Menma untuk memperingati akhir musim panas. Dan si Popo ini mengirim surat-surat itu untuk mengajak teman-teman masa kecilnya. Di sore hari, setelah memberi barang-barang untuk acara nanti, Jintan yang melihat Anaru di seberangnya itu pun berusaha menghindarinya. Mereka pun berkumpul dan saling membantu mempersiapkan acaranya. Mereka membahas permintaan Menma yang Anaru coba mempercayainya, dan begitupun Chizuruko. Di saat membahas itu, Yukiatsu pun datang dan mengeklaim kalau dia melihat si Menma di dekat sungai yang ngebuat Popo dan kawan-kawan pun langsung menuju lokasi. Yuki ngeklaim dirinya juga bisa melihat Menma dan bukan cuma si Jintan aja coy. Jintan yang juga mengikuti Popo itu pun muak karena cuma ada satu Menma aja. Di saat di jalan balik, Anaru pun meminta maaf soal kawan-kawannya saat OTW sekolah kemarin. Ia pun meleng dan hampir terjatuh kalau bukan Jintan yang menyelamatkannya. Jintan pun ngomel karena tidak mau hal itu terjadi lagi. Lalu Anaru yang mempertanyakan eksistensi Menma itu pun, ia meminta Jintan untuk memperlakukannya dengan baik. Di saat mereka balik ke markas, dengan sotoy si Yuki ini pun membicarakan soal permintaan Menma yang untuk tidak diperebutkan seperti ini. Hal itu membuat acara mereka pun bubar. Dan Menma pun menjelaskan itu bukanlah perkataan meski cuma Jintan yang bisa mendengarkannya. Lalu Jintan pun mencoba mencairkan suasana dengan kuenya yang dibuat oleh Menma. Namun si Bakayuki ini mendengar itu ia merasa Jintan udah sedeng. Dan ia pun cabut dari sana. Lalu Jintan pun ikut cabut meninggalkan Popo, Anaru, dan Chizuruko di markas. Di sana Chizuruko membahas tentang ciri-ciri Menma yang dilihat oleh Popo. Lalu saat di rumah, Jintan pun ngerasa bete habis dari sana. Kemudian Menma pun mencoba menghiburnya. Jintan yang melihat itu merasa Menma tidak berubah dari dulu. Dan di saat jam tidur, Jintan terbayang mempertanyakan tentang perasaan Menma kepadanya. Kemudian terlihat Chizuruko yang sedang menggambar Menma dari ciri-ciri yang tadi Popo ceritakan. Di keesokan paginya, Chizuruko menghampiri Jintan di rumahnya untuk meminta tolong sesuatu kepadanya. Lalu di sore hari, Anaru yang lagi nongki, ia melihat Jintan dan Chizuruko jalan berdua dan ia pun menghampirinya. Kemudian Anaru yang mempertanyakan apa yang lagi diperbuat. Chizuruko memberitahunya soal misi pasukan perdamaian super untuk menghilangkan perdamaian yang palsu. Jintan yang nunggu Yuki di pinggir jalan itu pun akhirnya ketemu dan memancingnya dengan membahas Menma yang dilihat Yuki adalah palsu. Dan ia mengajak Yuki untuk berkumpul karena mereka semua akan berkumpul di markas. Dan Jintan akan mengajak Menma. Kemudian Yuki pun membalasnya dengan menolaknya karena Jintan so asik coy. Kayak siapa tuh? Dan setiba di rumah, Yuki pun terlihat kesal dan membuka lemarinya dengan mengajak Menma untuk menunjukkan dirinya. Di malam hari, mereka pun berkumpul meminum kopi. Lalu Popo menyanjung tentang sikap Menma yang ngebuat Menma pun terharu. Ia pun memeluk Popo yang ngebuatnya menggigil dan pergi keluar. Lalu Chizuruko memberitahu ke Jintan soal semua yang diucapkan Yuki yang dilempar ke Jintan itu adalah membicarakan tentang diri Yuki itu sendiri. Setelah itu, Popo pun datang dengan memberitahu soal ia melihat Menma. Dan saat dicek, mereka pun menemukan seorang dengan gaun Menma yang berlari. Di saat Jintan dan kawan-kawan mengejarnya, seseorang itu pun langsung bersembunyi. Lalu Chizuruko dengan strateginya ia pun mengespil kalau itu adalah Yukiatsu. Setelah mendengar hal tersebut, orang itu pun mencoba melarikan diri sampai akhirnya ia pun terjatuh. Dan dengan cara itu, mereka pun mengetahui Menma yang berkeliaran di sekitar hutan adalah Baka Yukiatsu. Di saat Jintan mencoba menolongnya, Yuki pun menyudutkannya dengan rasa bersalahnya yang merasa ia telah membuat Menma mokat. Dan seharusnya ia yang dihampiri oleh Menma. Menma yang mendengar itu mencoba menyampaikan perkataannya lewat Jintan. Setelah mendengar hal itu, Yuki pun pergi dari sana. Setelah itu, Chizuruko pun memberitahu soal ia bisa mengetahui itu. Yuki adalah saat ia menemani Yuki membeli baju untuk hadiah ceweknya yang padahal nggak ada. Setibanya di rumah, Yuki pun melihat jepitan rambut yang seketika cerita pun flashback saat Menma mengejar Jintan. Yuki saat itu mengejar Menma untuk memberikan jepitan rambut sebagai rasa suka. Namun hal itu ditolak oleh Menma yang membuat Yuki pun kesal.
Pindah scene ke rumah Jintan, Menma yang mau membicarakan soal permohonan yang harus ia lakukan. Namun, Jintan yang sedikit lelah itu pun menolak membahas itu dengan alasan sibuk. Di keesokan harinya di sekolah, Anaru yang belakangan ini sedikit berbeda itu diajak temannya ke suatu tempat. Saat di sore hari, Yuki dan Tsuroko tiba di stasiun dan berbincang tentang masa lalu Yuki yang telah selesai. Lalu ia melihat Anaru dengan teman-temannya yang membuat ia pun pergi dari sana karena bete dengan Tsuroko. Saat di tempat karaoke, Anaru yang terlihat sendiri itu pun diajak keluar oleh salah satu om-om yang malah membawanya ke hotel esek-esek coy. Waduh. Saat itu Anaru yang mencoba menolaknya, namun cowok itu terus memaksa dirinya. Sampai Yuki pun datang yang membuat cowok itu pun pergi menjauh. Malam pun tiba dan mereka yang sedang jalan pulang, Yuki mengajak Anaru untuk ngedate. Namun, Anaru membahas tentang Jintan yang membuatnya tidak bisa lepas memikirkannya. Walaupun Jintan lebih peduli ke Menma. Pindah ke rumah Jintan, terlihat Popo yang lagi numpang makan itu membahas tentang Menma yang gak nyampe alam baka. Lalu Popo mencoba berkomunikasi dengan Menma untuk mengandalkannya bisa ke alam sana. Namun hal itu membuat Menma menangis karena ia pun mau berbicara dengan teman-temannya dan ia tidak tahu dengan permintaannya apalagi alam sana. Jintan yang melihat itu langsung membentak Popo yang membuatnya terdiam coy. Setelah itu, Jintan memikirkan tentang tidak bisanya Menma mencapai alam sana. Lalu ia teringat perkataan Menma yang mungkin salah satunya permohonannya adalah ia pergi ke sekolah. Kemudian di keesokan harinya, Jintan pun langsung prepare dan OTW sekolah tanpa harus dibujuk ke sekolah oleh Menma. Dan saat ia tiba di sana, Jintan melihat Anaru yang terkena kasus yang dibawa oleh Capsek ke ruang BK. Saat di kelas, Jintan mendengar orang-orang membicarakan Anaru dengan om-om pergi ke sebuah hotel dan ia melihat Anaru yang menuangkan emosinya ke dalam tulisannya di kertasnya. Jintan yang melihat itu langsung mencoba membelanya dan menjadi pusat perhatian. Anaru yang ngerasa malu itu pun langsung membawanya keluar kelas. Di sana, Anaru menerima kasih karena sudah membelanya dan ia berencana kabur dari rumah karena emaknya pasti nggak ngebelain masalah ini. Anaru kabur menginap di markas dulunya. Lalu Popo dan Jintan pun membahas untuk pergi ke rumah Menma. Setelah itu, mereka pun pergi ke sana dengan ekspresi emaknya yang terlihat agak gak seneng gitu coy. Soalnya ya, kemana aja mereka gituan dulu, bukannya pada nyelawat ya kan. Sabar! Lalu mereka semua diajak room tour tuh ke kamarnya Menma. Di kereta jalan balik, Yuki dan Tsuroko membahas kawan-kawannya yang pergi ke rumah Menma dan membahas tentang Jintan yang di masa dulu. Yuki yang sangat kesal karena kejadian itu terjadi gara-gara Jintan yang ngajak mereka kumpul di hari itu. Lalu Tsuroko pun teringat saat kejadian di hari itu. Menma lah yang mengajak mereka berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Balik lagi ke Jintan, mereka pun mendapatkan buku diari Menma dari si emaknya itu yang harus move on dari anaknya itu. Dan mereka pun terpencar untuk balik ke rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah, Jintan menceritakan tentang dirinya ke rumahnya Menma tadi. Lalu Menma pun kesal dan nangis karena ibunya jadi teringat sama Menma lagi dan ia ingin ibunya melupakan tentang dirinya. Jintan yang mati itu pun kesal karena Menma terus mengkhawatirkan orang lain, namun tidak dengan dirinya. Jintan pun pergi ke markas dan bertemu dengan Anaru yang kayak lagi orang pindahan coy. Anaru pun membahas kebenaran eksistensi Menma di hadapan Jintan. Setelah itu Popo pun datang dan membaca barang buku dari milik Menma yang berisi banyak kepeduliannya terhadap emaknya Jintan yang lagi sakit dan keinginannya untuk membuat kembang api sebagai cara untuk mengirimkan surat ke dewa demi ibunya Jintan. Setelah itu Menma yang lagi main game itu pun terjatuh yang membuat teringat dengan momen bersama ibunya Jintan. Lalu Jintan pun balik dan memasak makanan untuk Menma. Kemudian Jintan meminta Menma untuk tidak mengikutinya saat esok ia pergi ke sekolah. Menma yang curiga melihat itu pun akhirnya mengapresiasi kemauan Jintan. Di keesokan harinya, mereka semua pun berkumpul membahas tentang berkembang api yang tidak mungkin mereka dapatkan karena masih di bawah umur coy. Lalu mereka pun balik dan Yuki membahas melakukan hal yang tidak pasti hanya akan sia-sia. Jintan yang Naruto menyuruhnya menanyakan ke Menma-nya saja langsung dan dia pun pergi. Tsuroko pun yang heran kenapa nggak ngasih tahu soal berkumpulnya saat itu. Yuki pun mengingat hal penting karena Menma menyuruh mereka untuk merahasiakan pertemuan saat itu dari Jintan. Setiba di rumah, Jintan membahas soal kembang api ke ayahnya yang akan berusaha membantunya.
Di pagi harinya, Jintan dan kawan-kawan mencoba menghampiri si pembuat kembang api, namun dengan harga 200.000 yen. Teman-teman yang mengetahui hal itu memutuskan untuk bisa mendapatkan dengan cara mereka kerja part-time coy. Kerja. Lalu Yuki dan Tsuruko pun membahas keseriusan teman-temannya untuk melanjutkan rencananya. Setibanya balik ke rumah, Jintan pun langsung tertidur dan Menma pun mencurigainya. Di esok pagi, terlihat langsung cabut dari rumah dengan semangat. Menma yang curiga itu pun hanya mengendumel apa yang terjadi. Lalu seseorang pun datang ke rumah Jintan yang membahas Jintan yang kini telah berhenti sekolah dan bekerja part-time. Menma yang mendengar itu pun langsung pergi keluar mencari Jintan ke markas. Namun ia hanya bertemu dengan Anaru yang lagi membahas pekerjaan Jintan dan soal rencana kembang api mereka. Menma yang mendengar itu pun langsung pergi dengan membiarkan Jintan, sampai ia menemukan Jintan yang jadi kuproy demi Menma. Lalu ia membantunya tanpa sepengetahuan Jintan. Saat Jintan balik, Menma pun berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan memasak kue kesukaan Jintan. Lalu saat di keesokan hari, Jintan yang mau DP buat kembang api itu pun ditolak karena si orang itu keceplosan ke atasnya untuk membuat kembang api untuk anak di bawah umur. Lalu Jintan pun berusaha menemui atasannya yang ternyata merupakan bapaknya Menma. Plot twist sekali coy. Lalu mereka pun berkumpul dan pergi ke rumahnya Menma. Di sana awalnya emaknya sangat welcome ke semuanya. Namun saat membicarakan keinginan Menma untuk membuat kembang api, suasana pun berubah dan emaknya pun berpikir kalau rencana mereka hanya untuk kesenangan belaka dengan membawa nama-nama Menma. Ia pun tidak mempertanyakan mereka yang bisa tumbuh hingga besar seperti sekarang, sedangkan Menma tidak. Setelah itu Yuki pun menyuruhnya untuk melupakan rencana ini dan mereka semua terbawa oleh Jintan. Jintan pun merenungkan hal itu dan berpikir untuk berusaha menjalankan rencananya sendirian walaupun tanpa teman-temannya. Di hari berikutnya, Jintan yang overwork itu pun tiba-tiba pingsan di tempat kerjanya. Lalu ia pun terbangun dengan Anaru yang didekat untuk meminta menghentikan rencana itu. Namun saat Jintan ingin berlanjut kerja, ia pun dihentikan dengan Anaru yang membahas tentang flashback saat itu yang membuatnya tidak bisa memaafkan dirinya karena telah menyukai Jintan. Jintan yang mendengar itu pun berusaha cuek dan pergi meninggalkan Anaru. Di saat Jintan pulang, Menma pun langsung menyambutnya dan dia kepikiran tentang jika permintaan Menma terkabul yang membuat dirinya bersedih. Lalu di keesokan harinya, Jintan pun merasa hanya dia yang bisa melihat Menma, maka ia juga harus mengabulkan permintaannya. Kemudian Jintan bapaknya pun pergi ke makam emaknya. Di sana bapaknya membahas soal Jintan yang bekerja itu dan membebaskannya. Lalu Menma yang lagi jalan-jalan itu menemukan Popo yang sedang bekerja dan membicarakan kepercayaannya terhadap Jintan dan Menma pun merencanakan sesuatu. Di sore hari, di saat Yuki pulang, ia mendengar telepon dari Tsuruko yang beritahunya soal telepon dari Jintan yang begitu aneh dan ia pun mengkhawatirkannya. Sedangkan itu, terlihat Jintan yang lagi di tempat kerjanya bertemu dengan adiknya, Menma. Dan saat jam pulang mereka yang membahas kejadian kemarin, soal emaknya yang tidak begitu menerima orang lain dan terlihat paling tersiksa dan ditinggal oleh Menma, yang padahal dia masih punya satu lagi. Ya, cemburu lah, ibaratkan kayak gitu. Setelah dari pertemuan itu, Jintan pun pergi ke markas dan menemukan teman-temannya berkumpul. Lalu mereka pun bilang kalau mereka mendapatkan telepon dari Jintan. Jintan saat itu memberitahu semua soal ia tadi bekerja. Si Bakayuki yang sudah muak karena Jintan pasti mengaitkannya dengan Menma. Kemudian Menma pun datang dan menyuruhnya Jintan untuk menahannya. Di saat Yuki meminta tolong untuk tidak membahas semua ini, buku diary pun terjatuh dengan tulisan diary terbaru dari Menma yang menyuruhnya untuk tidak ribut. Seketika teman-temannya yang melihatnya, mereka pun mempercayai eksistensi Menma di sana. Setelah itu mereka pun berkumpul di rumah Jintan dan Menma memasak kue yang mereka suka yang ngebuat mereka pun tambah percaya dengan adanya Menma. Saat jalan balik, mereka yang fix percaya dengan hal itu, Yuki menyuruh Anaru dan Popo mengumpulkan uangnya dan ia akan mengurus semua kembang api itu untuk Menma menggapai alam sana. Di keesokan harinya, Jintan dan kawan-kawan pergi ke rumah si pembuat kembang api. Namun mereka tetap ditolak. Anaru yang bercintaan dengan Menma membuat ada rasa cemburu yang membayangkan mereka. Dan di sore harinya, Yuki dan Tsuruko menemui bapaknya Menma untuk membahas kembang api itu. Namun ia tetap menolaknya karena ia nggak mau istrinya terjebak di masa lalu. Kemudian Yuki pun memohon karena ia menyukai Menma dan ia pun tidak mau terjebak di masa lalunya. Setelah itu saat di jalan balik, Yuki sangat yakin untuk melakukan apapun agar bisa membuat pergi ke surga. Kemudian mereka pun bertemu dengan Jintan yang ingin pergi gawe nih.
Yuki yang melihat Jintan sedang berbicara dengan Menma itu pun menanyakan tentang Menma yang ngebuat Jintan pun malu-malu dan lanjut pergi kerja. Di keesokan harinya, mereka semua pun kembali datang ke pembuat kembang api dan kali ini ia memperbolehkannya. Langsung mereka pun membuat kembang api itu. Lalu Anaru yang melihat interaksi Jintan dengan Menma membuatnya cemburu dan pergi dari sana. Yuki yang melihat itu pun menghampiri Anaru karena ia pun sebenarnya agak kesal karena hanya Jintan yang bisa melihat Menma. Meski ia juga sudah menerima keberadaan Menma, Tsuruko yang sedang jalan itu pun melihat Anaru dan Yuki yang membuatnya cemburu. Di malam harinya, saat di markas, Jintan menandai tanggal untuk rencana mereka dan ia menyadari Anaru yang sudah tinggal di sana. Ia pun teringat dengan perkataan Anaru tentang saat permohonan Menma tergabul. Ia pasti akan menghilang selamanya. Lalu Jintan pun tidak terlalu memikirkannya dan lanjut UTW kerja. Menma saat itu pun tinggal bersama Popo di markas. Saat Jintan sudah pergi, Popo mengajak Menma untuk mengobrol lewat tulisan. Dan Popo ingin menanyakan sesuatu ke Menma, namun ia pun membelokkan topik itu. Dan setelah itu, Menma pun berjalan keluar sambil melihat ke sungai dan ia kepo dengan apa yang dilihat dan membuat dirinya terjatuh. Lanjut ke Jintan yang baru balik dari gaweannya. Menyadari Menma tidak ada di rumahnya, ia pun langsung pergi ke markas untuk mencarinya. Dan saat perjalanan, ia menghampiri Menma dan mengajaknya balik. Namun Menma masih tertarik dengan ikan koi yang ia lihat dan di saat Menma mau menyentuh air itu, refleks Jintan pun memeluknya dan mengatakan untuk stay di sini selamanya. Di keesokan harinya, terlihat Jintan yang nekat mengirim undangan tentang rencana kembang api mereka ke rumah keluarga Menma. Setelah itu, Anaru yang lagi galau itu diajak ketemuan sama Yuki untuk membicarakan sesuatu sebelum mereka pergi berkumpul dengan yang lainnya di malam hari itu. Sedangkan Jintan, Popo dan Menma mereka membuat dekorasi dan Popo teringat saat di masa kecilnya yang merasa sangat useless. Lalu di rumah Menma terlihat emaknya begitu kesal dengan Jintan dan kawan-kawannya. Namun adanya Menma memutuskan untuk join bersama mereka. Karena emaknya yang selalu memberikan Menma dan tidak memperhatikan detail kecil tentang dirinya yang membuat emaknya tersadar. Dan bapaknya pun mengajaknya join untuk mengingatkan Menma bersama. Kemudian pindah ke Anaru dan Yuki, mereka yang lagi membahas Jintan Menma. Yuki mendapatkan telepon dari Tsuruko yang memanas-manaskan tentang hubungan dirinya dengan Menma. Lalu Yuki pun membuat rencana dengan Anaru untuk berkumpulan nanti. Waktu perkumpulan pun tiba, mereka mengadakan perayaan perpisahan untuk Menma besok. Yuki yang merasa pertemuan jadi biasa-biasa saja, ia pun melakukan rencananya yaitu mengsimulasikan kembali pada hari itu. Jintan yang mendengar itu pun langsung menolaknya. Namun Anaru pun memulai dengan pertanyaan yang sama pada saat hari itu dan Popo mengikuti simulasi itu. Dengan keadaan itu, Jintan pun menyatakan perasaan ke Menma dan hendak kabur sama seperti saat itu. Namun Popo memberhentikannya karena bakal terulang kembali kejadian saat itu. Dan Menma pun hanya mengeluarkan air mata menatap Jintan. Anaru yang jalan balik bersama Tsuruko itu pun meluapkan emosinya karena orang yang dia suka balik tidak menyukainya balik. Waduh, Jintan bertepuk sebelah tangan guys. Lalu Tsuruko pun memberitahu soal perasaan dirinya yang suka terhadap Yuki. Namun perasaan itu pun tidak berbalik karena Yuki malah menyukai Anaru. Dan Anaru pun meyakinkan Tsuruko bahwa hal itu nggak akan berlanjut karena Anaru tetap ingin bersama Jintan. Lalu pindah ke Jintan, Menma pun membalas perasaan Jintan saat confess tadi bahwa ia juga menyukainya. Jikalau ia hidup normal, Menma sangat ingin menikah dengannya. Jintan yang mendengar itu pun jadi berpikiran kalau ia mau Menma terus ada di sini. Namun Menma pun memberitahukannya kalau ia akan tetap pergi. Kemudian di hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka pun mempersiapkan kembang api yang mereka rencanakan dengan kehadiran adanya Menma. Namun Jintan berpikiran untuk menggagalkan rencana yang mereka bikin. Di saat mereka ingin memulai, Popo melihat Jintan yang seakan-akan tidak rela dengan hal ini. Lalu kembang api itu pun diluncurkan dengan Jintan sudah pasrah dengan Menma yang akan pergi. Namun saat ia pikir Menma sudah pergi, Menma pun terlihat sangat senang melihat kembang apinya. Dan Jintan pun melihat ke arahnya kalau ia masih ada di sana. Di saat teman-temannya menanyakan kenapa Menma masih di sana, Jintan pun bersyukur ia tidak menghilang. Setelah dari penyalaan kembang api itu, terlihat teman-temannya kecewa karena itu bukanlah hal yang membantu Menma mencapai alam sana dan mereka pun langsung balik dari sana.
Saat Jintan baru tiba di rumahnya dan melihat Menma yang tertidur, ia ditelepon Yuki untuk bertemu untuk membahas sesuatu mumpung Menma tidak mengetahuinya. Lalu Jintan pun pergi dan bertemu dengan teman-temannya yang lain. Lalu mereka pun membahas keinginan Menma yang sebenarnya dan mereka akan membantu Menma menggapai alam baka. Mereka pun tidak bisa tenang dan ingin meminta maaf karena mereka memiliki kesalahannya masing-masing terhadap Menma. Apalagi Popo yang sebenarnya melihat kejadian Menma, namun ia terlalu takut untuk memberitahu soal itu. Lalu Yuki pun meminta Jintan untuk membawa Menma untuk memberitahu permohonan yang sebenarnya dan Jintan pun ditunjuk sebagai leader seperti di masa lalunya. Jintan pun langsung OTW balik ke rumah dan ia menemukan Menma yang berbaring di lantai. Lalu Menma merasa permohonannya yang sebentar lagi akan terkabul dan ia memberitahu soal janjinya dengan ibunya Jintan yang menginginkan Jintan meluapkan emosinya karena ia telah memendam semuanya setelah melihat ibunya mulai sakit-sakitan, dan Menma berjanji kepadanya akan membuat Jintan menangis. Jintan yang mengetahui hal itu pun tidak bisa memendam emosinya, dan sebelum Menma pergi, ia pun langsung membawanya ke markas mereka untuk bertemu dengan yang lain. Namun setibanya di sana, Jintan tiba-tiba tidak bisa melihat Menma yang ia bawa tadi, namun ia bisa mendengarkannya. Menma yang mengetahui hal itu, ia pun berkata sedang bermain petak umpet. Bang, udahlah bang. Jintan pun langsung pergi keluar dengan teman-temannya untuk mencari Menma dan saat itu juga, Menma pun menulis surat untuk kawan-kawannya. Lalu teman-temannya yang sedang mencarinya menemukan surat dari Menma untuk masing-masing dari mereka. Dan mereka semua pun menangis membacanya. Jintan dengan kawan-kawannya pun mencoba ingin mengakhiri permintaan petak umpet Menma. Kemudian Menma pun berbicara, yang membuat mereka semua pun bisa mendengarnya dan melihat wujud Menma. Semuanya mengucapkan kata-kata perpisahan yang termasuk Jintan yang sangat berterima kasih telah mengabulkan permintaan ibunya. Menma pun menangis dan melihat mereka semua seperti kembali ke masa kecil lagi. Menma yang waktu itu pun ingin lebih lama dan bermain bersama mereka. Namun karena permohonannya yang sudah terkabul dan merasa sudah waktunya, Jintan dan kawan-kawan pun mengakhiri petak umpetnya. Dan anime ini tutup karena sang admin tidak kuat membacanya, coy. Udah, cabut, kabur. Oke, segitu aja untuk episode ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Karena ini anime kagak ada lanjutannya, jadi kalian komen aja di bawah. Nanti aku buatkan voting untuk animenya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Film agar aku terus semangat membuat konten-konten selanjutnya. Arigato dan sayonara. Puja.